Selamat siang, saya aturkan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan tim untuk menyampaikan artikel yang telah kami buat, yaitu mengenai pengujian sensor HMC 5883L untuk perwarupa robot beroda. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pula karena telah diberi kesempatan untuk bisa bergabung di dalam National Conference of Industry Engineering and Technology yang dipersiapkan oleh Politeknik Negeri Semarang. Adapun tim yang menjadi penyusun dari artikel ini adalah saya, Albertus Agung Dananto Setiawan, lalu ada Qoriatul Fitriah dan Berto Yusuf Nugroho. Yang kita ketahui bahwa saat ini perkembangan teknologi cukup pesat, apalagi perkembangan teknologi yang berhubungan dengan sensor, controller, aktuator, dan sistem informasi. Yang mana perkembangan teknologi ini saat ini kita sering kenal dengan istilah IoT atau Industry 4.0. Ada juga yang menyebutnya dengan Cyber Physical System. Cyber Physical System ini telah menyentuh di berbagai lini, salah satunya yaitu di bidang transportasi. Dan salah satu contoh dari perkembangan di bidang transportasi ini adalah kendaraan tanpa awak. Seperti yang kita ketahui juga bahwa sebenarnya kendaraan tanpa awak ini sudah ada sejak lama, tetapi mungkin baru akhir-akhir ini kita mulai mendengar bahwa kendaraan tanpa awak ini mulai banyak diminati. Beberapa contoh aplikasi dari kendaraan tanpa awak yaitu robot beroda yang banyak digunakan, misalnya untuk menjadi robot pembawa barang atau robot memotong rumput, robot penyedot debu, dan lain sebagainya. Dimana kita ketahui juga bahwa robot-robot yang telah dibuat dan dipasarkan tersebut masih memiliki harga yang cukup tinggi. Dari hal itulah memicu kami dan tim untuk mencoba membuat sebuah perwarupa robot dari peralatan, dari sensor controller yang mungkin banyak ditemukan di pasar saat ini. Untuk itu, artikel ini kami buat salah satunya adalah sebagai pengujian sensor untuk navigasi robot, di mana sensor yang akan diuji ini adalah sensor HMC 5883L yang merupakan sensor kompas, sensor magnetometer yang biasa digunakan untuk navigasi. Pengujian sensor HMC 5883L ini melalui dua proses atau dua tahap. Yang pertama yaitu pembacaan keluaran dari sensor kompas, di mana perangkat yang digunakan adalah sensor dan Arduino, di mana nanti keluaran dari sensor ini dibaca melalui serial monitor. Lalu yang kedua yaitu mengaplikasikan sensor pada perwarupa, di mana perwarupa yang digunakan adalah menggunakan bekas mainan remote control yang telah dimodifikasi, di mana di bagian kemudi itu menggunakan motor servo seperti yang bisa terlihat di gambar dengan lingkaran kuning, dan sensor kompas ini dipasang di bagian atas untuk menghindari gangguan dari medan magnet yang mungkin ditimbulkan dari perwarupa ini. Adapun untuk sistem elektrik yang digunakan dalam perwarupa robot beroda ini, sebagai inputnya menggunakan modul sensor kompas, lalu sebagai pemroses data atau informasinya menggunakan Arduino Mega 2560. Lalu aktuator yang digunakan yaitu motor servo yang dipasang pada kemudi dan juga menggunakan motor DC dengan menggunakan gearbox pada bagian belakang yang dikendalikan melalui komponen driver L293D. Untuk sistem ini dicatu menggunakan baterai dengan tegangan nominal 9 volt, di mana tegangan nominal 9 volt ini
diregulasi menjadi 5 volt untuk memenuhi kebutuhan sensor-sensor dan perangkat elektronik yang lain. Untuk sistem pengujian menggunakan purwarupa bisa dilihat pada flowchart yang ada di sebelah kanan, di mana nanti ketika purwarupa ini dinyalakan akan dilakukan proses inisialisasi input. Lalu sistem pertama yang akan dilakukan adalah kalibrasi sensor, di mana kalibrasi ini nanti purwarupa robot ini akan bergerak berputar selama sekitar 30 detik, dan nanti sesudah proses kalibrasi selesai, sistem pada robot akan mendeteksi apakah robot sudah menghadap ke utara atau belum. Jika tidak, dia akan mengatur, memberikan informasi ke microcontroller untuk memberikan output pada motor servo dan motor roda untuk bergerak, supaya nanti robot bisa bergerak untuk menuju ke arah utara, dan jika sudah terpenuhi ke arah utara, robot akan langsung berhenti. Pengujian yang pertama yaitu pengujian output atau keluaran dari sensor kompas. Di sini diuji coba dengan cara memasang sensor kompas di atas sebuah papan yang sudah diberi anak panah, yang diletakkan di atas gambar dengan sudut-sudut yang sudah ditentukan, yaitu 0 derajat mewakili utara, 90 derajat mewakili untuk sudut selanjutnya, lalu ada 180 derajat dan 270 derajat. Di sini papan yang berisi sensor kompas akan diletakkan berurutan mulai dari 0 derajat hingga nanti sampai 270 derajat, lalu berputar lagi bergantian sebanyak 3 kali. Dari hasil uji coba tersebut didapatkan data seperti yang tertampil di dalam tabel. Pada saat sudut 0 derajat didapatkan ada error yaitu sebesar 1 derajat. Lalu pada saat sudut 90 derajat juga terdapat error sebesar 1 derajat yaitu di 89 derajat. Pada sudut 180 derajat terdapat error sebesar 2 derajat yaitu di sudut 178 derajat, dan pada sudut 270 derajat juga didapatkan error sebesar 2 derajat di sudut 268 derajat. Yang berikutnya yaitu pengaplikasian sensor kompas pada purwarupa. Namun sebelum diaplikasikan pada purwarupa, dilakukan dahulu uji coba untuk rangkaian driver yang digunakan untuk mengendalikan roda bagian belakang. Dari video ini bisa terlihat bahwa ada perubahan tegangan yang terjadi di osiloskop. Di sana terlihat adanya perubahan tegangan berdasarkan perubahan sinyal yang masuk ke dalam driver, yaitu melalui pengaturan PWM. Lalu untuk uji coba ini ditetapkan kecepatan yang digunakan itu pada tegangan 4,5 volt dari kemampuan maksimal motor yaitu 9 volt. Pada saat 4,5 volt, besarnya kecepatan roda, putaran roda itu adalah 416 rpm dan membutuhkan arus sebesar 0,16 ampere. Lalu sesudah dilakukan uji coba pada driver dan dinyatakan bisa diubah kecepatan putarnya, lalu sensor diaplikasikan ke dalam purwarupa dengan program yang sudah dimasukkan, di mana bisa dilihat pada video berikut. Pada awal mula robot diaktifkan, akan dilakukan proses kalibrasi yang sudah diperintahkan secara otomatis, di mana proses kalibrasi ini akan terjadi sekitar 30 detik yang nanti berfungsi untuk meningkatkan
keakurasian pada sensor kompas. Nanti setelah proses kalibrasi ini selesai, robot akan berhenti, dan nanti jika arah hadap robot belum menuju ke utara, maka akan dilakukan penyesuaian sudut kecepatan motor sehingga robot akan bergerak ke arah utara, dan jika sudah sampai ke arah utara, robot akan berhenti. Lalu dibuktikan pendekatan dengan menggunakan aplikasi kompas yang ada pada ponsel. Dari percobaan tersebut dilakukan 5 kali uji coba dan didapatkan waktu yang dibutuhkan untuk robot melakukan penyesuaian sudut setelah kalibrasi itu terdapat pada waktu rata-rata 3,74 detik untuk bisa mengarahkan robot ke arah utara. Dari data-data tersebut, dari hasil uji coba tersebut didapatkan kesimpulan yang pertama bahwa sensor kompas HMC5883L ini memiliki akurasi sebesar 1 derajat sampai dengan 2 derajat, dan disimpulkan bahwa sensor dapat digunakan untuk mengarahkan perwarupa robot beroda ke utara dengan waktu rata-rata 3,74 detik pada kecepatan 416 rpm sesudah proses kalibrasi selesai. Tentu saja proses pengujian ini masih jauh dari sempurna. Untuk proses-proses selanjutnya dibutuhkan percobaan-percobaan dengan variasi kecepatan yang lebih beragam untuk mengetahui kemungkinan kesalahan navigasi yang bisa terjadi, dan selain itu juga dibutuhkan percobaan yang lebih lengkap dengan memadukan sensor navigasi yang lain seperti GPS atau LiDAR sesuai dengan kebutuhan dan fungsi dari robot yang diinginkan. Demikian paparan dari tim mengenai uji coba sensor kompas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kami. Selamat siang.